Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak dan Ibu Perguruan Darul Hikam, yang terhormat Ibu Direktur Darul Hikam, dan juga yang terhormat Bapak dan Ibu guru seluruh unit Darul Hikam, baik itu staf maupun karyawannya. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan, yang merupakan bulan mulia, bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam sedunia. Semoga pada hari ini kita masih tetap semangat, kita masih tetap optimis untuk bisa meraih seluruh kemuliaan di bulan Ramadan ini. Pada hari ini saya ingin menceritakan sebuah nasihat ya, yang diberikan oleh penghulunya para malaikat. Siapa itu? Yaitu Jibril alaihi salam. Kepada siapa? Jadi nasihat penghulunya para malaikat yang diberikan kepada penghulunya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya. Jadi kalau penghulu para nabi itu nasihatnya pun dari penghulu para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Nah, sebagai penghulunya para nabi ya, yaitu Nabi Muhammad SAW pernah mendapat nasihat dari penghulunya para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Kita tahu dong Jibril siapa ya? Yaitu malaikat yang memberikan wahyu atau penyampai wahyu ya. Demikian hebat dan luar biasanya ya Jibril itu, sehingga beliau dijuluki dengan penghulu para malaikat. Nah, beliau memberikan nasihat kepada penghulunya para nabi, yaitu Nabi Muhammad, nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nasihat ini sejatinya ditujukan kepada kita semua sebagai umat akhir zaman. Nasihat yang cerdas yang tercantum jelas dalam kitab Hadis Al-Mu'jam Al-Awsat Imam At-Tabrani, Hilyatul Auliya Imam An-Nu'aim, dan Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, sangat penting dijadikan bekal mengarungi kehidupan agar kita tidak tersesat di jalan ataupun menyesal karena tak sesuai harapan. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Sahal bin Sa'ad, Jibril mendatangiku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Nah, ada 3 ya dari nasihat yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah hiduplah sesukamu. Tapi ingat, engkau pasti akan mati. Kita diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, mau taat atau maksiat, mau menjadi orang jujur atau penipu, mau menjadi pemimpin adil atau zalim. Silahkan berbuat sesuka hati kita ya, karena kematian akan memutuskan semua kelezatan hidup. Jangan pernah berpikir seolah kita hidup selamanya, karena semua yang ada di alam fana ini pasti akan hancur. Hatta malaikat sang pencabut nyawa akan mati. Semuanya akan binasa kecuali zat Allah yang maha kuasa. Maka cukuplah mati sebagai nasihat yang datangnya tidak menunggu taubat kita. Mati menghampiri tidak menunggu tua. Karena banyak orang yang muda, belia, sudah sakit, sudah tiada, sudah meninggal. Dan sakit juga bukan penyebab kematian. Karena banyak yang sehat, segar, bugar, seketika terkapar menemui ajalnya. Mungkin banyak di antara Bapak dan Ibu yang sudah melihat ya berita-berita viral yang terjadi, bagaimana seorang reporter di India kemudian dia tiba-tiba meninggal ketika menjadi reporter gitu pada detik itu juga. Kemudian ada juga yang ketika dia sedang berdansa gitu ya, menari-nari gitu di atas panggung, tiba-tiba kemudian dia pingsan dan meninggal. Dan masih banyak lagi yang lain. Itu pertanda bahwa kematian tidak ada kriteria begitu ya. Tidak ada kriteria bahwa wah ini udah tua nih, sebentar lagi dia mati. Belum tentu. Wah ini sakit-sakitan nih, kayaknya dia sebentar lagi juga akan mati. Enggak juga begitu ya. Karena banyak sekali data dan fakta yang menyatakan bahwa ternyata kematian tidak memilah dan memilih. Ya,
Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pernah mengatakan, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat dan pelajaran. Ya, nah ini juga menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita ketika ada peristiwa yang sekarang masih hangat ya kita bicarakan, yaitu peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang ternyata setelah dicari sedemikian rupa itu tidak bisa ditemukan sampai kemudian beberapa hari kemudian ditemukan di kedalaman 836. Ya Allah sudah dinyatakan semuanya gugur ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu juga sebagai bukti gitu ya. Tidak ada mungkin yang menyangka para prajurit yang begitu gagah berani begitu ya bisa tenggelam di sebuah kapal yang begitu gagah perkasa ya. Kapal itu kan luar biasa gagahnya ya. Kapal KRI Nanggala 402 itu kan terkenal juga dengan istilah monster laut. Monster laut. Kenapa dikatakan monster laut? Karena kapal selam ini di setting sedemikian rupa untuk bisa menghilang di laut gitu. Untuk bisa menghilang di laut, dan disetting sedemikian rupa begitu canggihnya sampai ada ruang kedap udara dan sebagainya. Tetapi begitu ya, qadarullah. Ketika Allah sudah menakdirkan, tidak ada yang tahu gitu apa yang terjadi kemudian, dan ternyata luka yang masih mendalam ya, yang masih menyelimuti para keluarganya dan juga seluruh bangsa Indonesia, merasakan kekagetannya, merasakan kesedihannya, kepiluannya gitu ya. Nah, itu kita ambil hikmahnya bahwa jadikanlah itu semua sebagai nasihat kita ya. Baik, dan tapi kita juga harus mengetahui bahwa kematian juga bukan akhir segalanya ya, bukan akhir segalanya, tapi awal sebuah pertanggungjawaban. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, itu ada dalam surat Al-Isra ayat 36. Itu nasihat yang pertama ya Bapak Ibu. Nasihat yang kedua nih, cintailah siapa saja yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Cinta itu fitrah manusia. Cinta kepada keluarga, cinta pada harta, jabatan, ya fitrah. Banyak orang yang kalau dikasih harta nggak ada tuh yang sedih gitu. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa saya dapat hadiah 1 miliar? Enggak, biasanya wah alhamdulillah saya dapat uang 1 miliar misalkan. Bahagia begitu ya, bahagia. Cinta berarti dia kan, kalau bahagia ya dia cinta berarti pada harta, pada jabatan kan. Enggak ada tuh orang yang alhamdulillah ya Allah, kenapa saya diturunkan jabatan jadi cleaning service. Enggak ada tuh ya. Paling biasanya kalau ada yang kenapa menangis, kenapa sudah diturunkan jabatan gitu ya. Atau kalau misalkan syukuran apa? Tidak ada tuh yang namanya syukuran karena turun jabatan jadi cleaning service, dari direktur jadi cleaning service. Nggak ada tuh. nggak ada syukuran apa ini, syukuran diturunkan jabatan dari direktur menjadi cleaning service. Nggak ada. Yang ada syukuran naik jabatan begitu ya. Syukuran apa? Syukuran rumah udah jadi, tingkat 7 udah jadi misalnya, seperti itu. Nah begitu, itulah tanda cinta gitu ya. Tapi memang itu fitrah manusia kok ya, cinta keluarga, harta, jabatan kepada semua makhluk. Tapi ingat, jangan sampai cinta itu melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya pasti akan meninggalkan kita. Jangan sampai ya kita mengejar sesuatu yang tidak bisa meninggalkan kita, dan kita mengejar sesuatu yang pasti akan meninggalkan kita. Oke, jangan sampai kita mengejar sesuatu yang itu tidak bisa kita miliki selamanya. Tetapi jangan juga kita sampai meninggalkan, lari dari sesuatu yang sudah pasti tidak akan bisa meninggalkan kita, dan sudah pasti tidak akan bisa lari dari kita begitu. Ya. Sungguh menyakitkan ketika berpisah dengan yang dicinta. Berpisah karena kematian atau karena pengkhianatan pasti akan meninggalkan duka yang mendalam ya. Seperti yang sekarang sedang terjadi ya, duka yang mendalam di hati para keluarga korban KRI Nanggala 402 begitu. Itu pasti akan menyakitkan. Atau juga mungkin yang pernah dikhianati oleh seseorang gitu ya, kemudian akhirnya harus berpisah, itu juga sangat menyakitkan begitu. Nah, tetapi di sini kita harus memastikan diri kita, pastikan cinta sejati kita adalah cinta sejati, cinta kepada Allah, zat yang tidak akan pernah berpisah dan tak pernah meninggalkan kita. Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan dalam kitabnya Al-Hikam, sampai kapanpun Allah tak akan meninggalkan kita. Keajaiban yang sangat mengherankan adalah
orang yang lari dari apa yang tak dapat lepas darinya, yaitu siapa? Allah. Dan yang mencari apa yang tak kekal padanya, yaitu selain Allah. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita mencari sesuatu yang memang itu gak akan bisa jadi milik kita selamanya. Dan juga jangan sampai kita lari dari Allah. Gimana sih lari dari Allah teh? Contohnya, ketika Allah menyuruh kita sholat 5 waktu, kita banyak aja alasan gak sholat 5 waktu. Ketika Allah menyuruh kita menutup aurat, banyak aja alasan kita gak menutup aurat. Ketika Allah menyuruh kepada kita untuk saum di bulan Ramadan, banyak aja alasan kita curi-curi waktu lah gitu ya, buka. Atau kalau yang pedagang-pedagang sampai ditutupin gitu ya, saking gak mau ketahuan sama orang lain kalau dia buka dagangan dan ada orang yang buka di dalam warungnya. Gak bisa kita lepas dari Allah, mau ditutup setebal apapun gak bisa. Itulah yang herannya. Makanya dikatakan tadi oleh Athaillah As-Sakandari bahwa keajaiban yang sangat mengherankan, katanya begitu. Itu nasihat yang kedua ya. Nasihat yang ketiga adalah berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Tidak ada perbuatan di dunia yang luput dari pengawasan. Semuanya tercatat rapi dan rinci. Allah Ta'ala mengingatkan, berbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Fussilat ayat 40. Kelak di akhirat semua perbuatan kita akan dipertontonkan. Betapa malu dan hinanya ketika tayangan amal perilaku kita dipenuhi maksiat yang selama ini mungkin sebagian besar orang tuh nggak pernah tahu ya, nggak pernah mengetahui. Nanti pada saat itu akan dilihat tuh semuanya, begitu ya. Dan ketika saat itu tiba, saat dimana kita semua berdiri gemetar di hadapan pengadilan yang maha benar, mempertanggungjawabkan perilaku yang jelas maupun samar. Tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi ketidakadilan, tidak ada lagi lari atau merekayasa gitu ya hasil putusan ataupun naik banding gitu. Tidak ada. Semuanya tidak ada yang dirugikan, akan dibalas sesuai niat dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Az-Zalzalah ayat 1-5. Nah, semoga kita semua tetap bisa hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bisa istiqomah ya di dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mencintai Allah, karena yang kekal abadi cuma satu, yaitu Allah. Yang lain itu gak akan abadi, gak akan kekal. Jadi kita harus mencintainya melebihi cinta kita kepada siapapun. Dan kita kembali ke fitrah sejati kita, yaitu apa? Beramal sholih dan suka berbuat baik, beramar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini, bisa mencapai apa yang kita inginkan, mencapai apa yang Allah ridhoi, dan senantiasa bisa memperbaiki diri kita dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.